Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk semua Sobat Bepom yang menonton podcast kita hari ini. Kita ketemu lagi dengan ngobrol dengan Lokapom di Kabupaten Banyumas, di mana dalam podcast di Ngode ini kita akan membahas isu-isu yang relevan di masyarakat terkait dengan obat dan makanan. Hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah tema yang sangat serius dan menentukan masa depan hidup manusia, yaitu adalah dengan tema konsumen cerdas cegah resistensi antibiotik. Ya. Sebelum memulai, perkenalkan diri, saya Albert Christy dari fungsi Infokom Lokapom Banyumas akan menjadi host untuk podcast kita hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sudah jauh dari Purbalingga dan sudah pasti oke banget nih untuk membahas tema kita hari ini, yaitu Ketua Pengurus Cabang IAI Purbalingga, yaitu Mas Apoteker Herlambang Indra SP SSI. Selamat siang Mas, terima kasih sudah hadir di ngode kita hari ini ya. Dan hari ini terima kasih sudah hadir. Kita akan bahas tentang mencegah resistensi antibiotik ya, gitu. Dan ya, monggo Mas Indra bisa memperkenalkan diri dulu ke Sobat Bepom yang sedang menonton. Ya. Selamat pagi Sobat Bepom semua. Perkenalkan, saya Apoteker Indra. Saya berasal dari Purbalingga dan sampai saat ini saya praktek di apotek. Kebetulan dalam kesempatan ini saya diundang oleh Mas Albert dari Lokapom untuk mengikuti kegiatan apa tadi? Ngode itu kalau ngobrol dengan Loka. Bahasa Jawanya ngode. Iya. Kalau ngode itu yang satu kerja betul. Ya, ini lagi kerja juga. Iya. Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Sementara itu mungkin dari saya perkenalannya. Oke, terima kasih. Jadi hari ini Sobat Bepom kita akan ngobrol tentang resistensi antibiotik ya. Nah, ini kita mulai aja ya untuk pembicaraan yang pertama. Jadi, antibiotik nih, saya yakin antibiotik tuh masyarakat sebenarnya udah tahu ya tentang pengertiannya. Tapi bisa nggak kita jelaskan lagi dari kita ini sisi yang sebagai tenaga kesehatan ini ya, Mas? Okay. Antibiotik itu apa sih sebenarnya gitu? Ya, baik. Saya mencoba sedikit sharing ya, dengan bahasa yang mudah dipahami juga. Iya. Karena kita kan banyak kan masyarakat yang harus diedukasi. Iya. Jadi antibiotik sebenarnya suatu sediaan senyawa obat ya yang digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri. Tapi hanya sebatas itu. Dia tidak bisa membunuh virus atau mikroba lainnya selain bakteri. Sehingga harus hati-hati dalam penggunaannya. Karena bagaimanapun semua obat ada efek samping termasuk antibiotik ini. Jadi kalau antibiotik digunakan tidak bijak, tidak rasional itu akan menimbulkan efek yang lebih berat. Contohnya adalah akan terjadi resistensi. Nah, kalau resistensi sudah terjadi itu akan menjadi hal yang menyusahkan baik bagi pasien, keluarga maupun juga pemerintah. Betul. Karena apa? Saat seorang menderita sakit dan sebelumnya dia sudah sering minum antibiotik, timbul resistensi bakteri dalam tubuhnya, diobati dengan antibiotik A, B, C, D dari yang lama sampai yang baru itu nggak mempan. Nah, kalau udah seperti itu kan susah mau dikasih obat apa, paling obatnya hanya doa. Kayak gitu. Jadi itu satu. Kedua, dari segi biaya, antibiotik dari yang lama sampai terbaru pasti harganya berbeda-beda. Terutama yang baru pasti semakin mahal. Otomatis juga biayanya lebih besar. Nah, kalau yang bersangkutan adalah pasien BPJS, otomatis bebannya juga ke pemerintah. Betul. Gitu. Jadi di sini memang penting sekali masyarakat itu tahu tentang antibiotik. Selama ini di lapangan yang saya amati itu sudah menjadi hal biasa. Masyarakat tuh misalnya ke apotek nih, Pak mau beli amoxicillin. Saat saya tanya buat sakit apa? Pilek. Kan gitu kan. Nah, pilek udah berapa lama? Baru 2 hari. Padahal kan itu nggak harus langsung antibiotik itu kan tentang penggunaan ya. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya saya masyarakat awam nih ya, Mas Indra, sebenarnya kalau kita menerima obat dari resep dokter tuh kita sebenarnya bisa membedakan nggak sih obat yang ini antibiotik, ini yang enggak gitu. Karena masyarakat tuh kadang sebut saya mau beli ini antibiotik padahal bukan gitu kan. Sebenarnya kan itu informasi yang dikip di tenaga kesehatan aja ya sebenarnya ya. Apakah ada
pembeda obat antibiotik dengan obat biasa, obat keras misal, dan kira-kira jenis-jenis antibiotik atau misalnya golongan-golongan yang umumnya itu seperti apa begitu ya antibiotik? Jadi tadi disampaikan membedakan antibiotik yang mana, yang bukan antibiotik yang mana. Itu mungkin Mas Ria idealnya nggak perlu tahu ya. Cuman kan nanti kalau nggak kita kasih tahu ini harus dihabiskan. Nah, mereka bisa nanya, loh kenapa harus dihabiskan? Kan mau nggak mau kita menjelaskan. Nah dari situlah mereka belajar. Apalagi sekarang namanya sumber informasi udah luar biasa mudah diakses dan dibuka. Mereka pun belajar, amoxicillin itu antibiotik, cifoterus itu antibiotik, ciprofloxacin itu antibiotik. Nah, akhirnya mereka belajar dari situ. Nah, susahnya lagi, kan biasanya mereka dapat obat tuh masih dalam kemasan. Nah, mereka bisa membaca tuh di situ. Nanti di browsing ya. Nah, browsing. Nanti misalnya dia udah sembuh nih, disimpan. Nah, besok lagi ada saudaranya, tetangganya, temannya atau yang sakit, pakai ini aja. Nah, temennya, saudaranya bawa aja nggak ke apotek. Kan dia merasa sakit sama gitu, merasa sakit sama, bawa ke apotek, Pak beli amoxicillin, Pak beli ciprofloxacin. Nah itu kan dari mana? Ya dari mereka bisa. Berarti kalau boleh disimpulkan masyarakat tuh tahu dari informasi bahwa ini tuh antibiotik, terus harus dihabiskan kayak gitu. Dan akhirnya dari mulut ke mulut lah dia kasih tahu ke saudaranya dan apa gitu ya. Sebenarnya tujuannya baik ya. Betul, supaya kalau misalnya saya sakit gigi, antibiotiknya ini dia kasih tahu lah ke keluarganya, sahabatnya. Tapi ada satu yang missing bahwa antibiotik kan harus pakai resep dokter. Nah, itu. Jadi memang gitu. Jadi antibiotik harus dengan resep dokter. Itu kalau dia memang praktik ke dokter ya, memang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau yang terjadi di masa selama ini adalah biasanya mereka itu jadi ada beberapa kelompok. Maksudnya kalau sakit langsung ke dokter, ada ke apotek dulu. Nah itu juga, atau mungkin ke nakes yang lain. Nah ini faktanya di situ. Betul. Nah misal gini Mas, kita pandu sedikit ya. Kalau masyarakat membeli antibiotika atau menggunakan antibiotika, dia sudah dapat obat nih, terus sisa disimpan, dia rekomendasikan ke keluarganya pakai begitu. Itu nanti akan ada yang disebut dengan resistensi. Nah itu gimana ya, maksud resisten itu apa ya? Masyarakat tuh belum tentu tahu loh resisten apa ya gitu. Karena kalau dia nggak tahu, dia nanti akan anggap remeh ya. Betul. Jadi mereka taunya tuh sakit ini minum antibiotik, minum antibiotik, taunya antibiotik. Jadi nggak pernah nyebut ini analgesi, itu nggak, biasanya antibiotik karena tergantung. Nah itu tugas kita sebenarnya. Kita harus menjelaskan apa yang terjadi kalau mereka menggunakan antibiotik secara tidak rasional, berlebihan dan sebagainya. Jadi resistensi itu ada saat dimana bakteri itu memiliki kekebalan terhadap antibiotik tersebut. Jadi biasanya karena minum antibiotik nih harusnya 4 hari, dia 2 hari udah sembuh, udah enak nih, berhenti, nggak dilanjutkan minum obatnya. Nah itu berpotensi terjadi resistensi. Harusnya makanya tadi disampaikan ini harus dihabiskan. Gitu loh. Mau nggak mau kita harus sampaikan itu gitu loh. Padahal sudah kita infokan selalu dihabiskan ya. Tapi tetap ternyata kalau di lapangan masih ada yang tidak menghabiskan ya. Betul, masih ada. Sering kita temukan yang ke apotek itu kadang seperti itu ceritanya. Udah berapa hari, 2 hari udah sembuh, terus ini nggak disimpan. Nah itu kan menjadi masalah tersendiri. Nah sehingga kita juga harus mengedukasi mereka gitu. Efeknya bagaimana sih Mas untuk sebuah penyakit kalau si mikrobanya kan antibiotik kan untuk menyasar mikroba ya. Kalau terjadi resistensi itu sebenarnya apa yang terjadi terhadap penyakit atau orang yang terkena penyakit itu ya Mas itu? Jadi kalau memang seseorang itu sudah resisten dengan suatu antibiotik, maka saat dia sakit, mungkin sakit yang sama, diberi antibiotik yang sama itu sudah tidak mempan. Sehingga biasanya akan diberikan antibiotik yang lebih di atasnya lagi. Gitu. Nah nanti kalau udah diberi yang atasnya juga dia tidak disiplin, ya terjadi resistensi lagi, terus seperti itu. Nah itu kalau sampai terjadi resistensi untuk semua jenis antibiotik, itu ya tadi yang saya sebutkan di awal, kerugian ada di yang bersangkutan, ya keluarga dan juga negara. Kerugiannya kenapa itu Mas? Ya satu, kalau sudah tidak ada antibiotik yang bisa menyembuhkan si pasien, berarti mau bagaimana? Hanya doa yang bisa kita panjatkan, gitu. Betul. Terus juga kalau misalkan nanti satu itu, kedua dengan penggunaan antibiotik dari yang
lama sampai yang terbaru, otomatis kan ada masalah di biaya. Semakin baru biasanya harganya semakin mahal. Otomatis kan beban di keluarga juga berat gitu loh. Nah terakhir lagi kalau nanti dia ternyata peserta BPJS kan jadi beban negara juga itu sebenarnya. Ya betul. Gitu sehingga perlu ada yang namanya itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau boleh saya misal bayangkan sebagai masyarakat awam ya Mas Indra, kalau misalnya saya yang marak di masyarakat misal infeksi kandung kemih gitu ya, terus dikasih sebuah obat gitu, nggak mempan, terus dikasih yang generasi selanjutnya, terus sampai sebuah titik di mana nggak ada obat lagi yang mempan dengan infeksi saluran kemih itu. Betul. Lalu infeksinya nanti menyebar semakin parah, nggak sembuh begitu ya? Iya, seperti itu. Itu yang saya bilang kerugiannya ya pada si pasien berarti juga. Pasiennya rugi, waktu di rumah sakit bertambah lama, Biaya semakin besar. biaya opname, obat, nah itu ya betul. Ya itu yang menyulitkan sebenarnya ya. Jadi dengan resistensi antibiotik ini, jadi kita semakin sulit untuk menuntaskan penyakit itu ya. Betul. Penanganan terhadap penyakit karena infeksi ya, ini. dan itu sebenarnya nggak ada pasien yang mau untuk sakit lama-lama ya sebenarnya ya. Nggak mau, sakit pun nggak mau, apalagi sakit lama-lama. Iya, gitu. makanya sebenarnya nggak mau. Makanya masyarakat tuh sebenarnya kalau dikasih solusi dan dikasih edukasi ya untuk antibiotik dihabiskan aja aja ya. Dan sebenarnya kayak antibiotik itu selama si pasien yang sakit ini masih bisa makan, aktivitas masih normal, itu mungkin belum perlu antibiotik. Karena tubuh itu kan punya kemampuan. Tubuh ini punya semacam tentara ya untuk mengatasi kalau ada zat-zat asing dalam tubuh. Jadi biarkan mereka bekerja dulu. Oh, yang kalau tidak salah disebut sistem imun begitu ya? Betul. Ya. Gitu. Jadi kalau sakit ternyata kok dia karena virus, apalagi virus nggak perlu antibiotik sama sekali kan. Iya. Jadi kita harus benar-benar melihat ini infeksi bakteri kah, virus atau jamur atau yang lainnya. Nah, yang awam di masyarakat kan sebenarnya adalah kalau flu demam itu dikasih antibiotik. Ya, seringnya gitu. Nah, kalau flu itu sebenarnya dari bakteri atau virus ya? Virus biasanya. Virus. Itu biasanya karena itu semua manusia punya ada virus sebenarnya. Iya. Cuman dia biasanya aktif itu saat kita lagi daya tahan tubuh lagi menurun. Sehingga biasanya tuh dengan meningkatkan sistem imun ya insya Allah ya sembuh. Contoh kayak COVID tempo hari. Oh iya. Sebenarnya kalau kita rajin menjaga imun, meningkatkan imun ataupun menjaga kebersihan, insya Allah ya flu itu sebentar sembuh. Berarti sebenarnya terdapat miskonsepsi di masyarakat ya bahwa untuk sakit-sakit yang flu kita masih bisa beraktivitas tuh jangan ditembak dengan antibiotik sebenarnya ya, jangan ya. Justru nanti bisa-bisa antibiotik bakteri baik di tubuh kita itu yang kena. Kan tambah rugi lagi gitu loh. Betul. Karena kan yang menyerang bakteri. Nah, bakteri kan ada bakteri baik, ada bakteri jahat di tubuh kita. Nah, jangan sampai nanti yang kena bakteri baiknya. Ya, bakteri baik yang setahu saya itu misal seperti di usus yang membantu pencernaan ya. Kalau misalnya mati nanti gangguan gitu ya. Ya, kalau itu ada satu produk kan itu kan minuman ya, itu sebuah juga. produk itulah. Seperti itu. Ya. Berarti ya Sobat Bepom, salah satu hal nih yang bisa kita sampaikan ya bahwa miskonsepsi terkait dengan kalau misalnya sakit harus antibiotik itu sebenarnya salah ya. Salah besar. Jadi malah kita lebih bisa fokus ke menguatkan sistem imun kita dengan makanan, vitamin, dan perilaku hidup sehat. Cuci tangan itu memang harus ya. Iya, itu harus, bukan kaleng-kaleng. Makanya kita sebisa mungkin kalau di luar itu ya jangan menyentuh sembarangan gitu loh. Itu harus. Sudah new normal ya sekarang. Iya, jadi udah menjadi kebiasaan. Dididik dari kecil anak-anak itu. Karena anak suka apa-apa dipegang gitu loh. Iya. Nah, berarti itu salah satunya ya. Nah, sekarang kita kembali ke topiknya untuk mencegah resistensi antibiotika nih. Terutama Bang Indra sebagai seorang figur yang mengetuai seluruh tenaga apoteker di Purbalingga ya. Gitu. Menurut Mas Indra nih, peran kita sebagai apoteker untuk pelayanan terutama dalam penyerahan antibiotik dan juga untuk mencegah resistensi antibiotika itu seperti apa ya? Jadi kita sebagai apoteker itu punya tugas ya sebenarnya. Tugas itu yang intinya adalah mengedukasi masyarakat.
Bagaimana masyarakat itu tahu apa itu antibiotik. Artinya tahu bahwa antibiotik itu memang obat, tapi bukan sembarang obat gitu loh. Tapi dia punya efek samping yang tidak seperti obat yang lain. Contohnya kayak asam flavonoid itu ke asam lambung, ini enggak, dia ke bakteri, sehingga bakteri itu bisa menjadi kebal karena terjadi resistensi itu. Nah, kita sebagai apoteker harus memberikan edukasi, baik langsung ada pasien ke apotek ataupun kita ngikutin kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti itu. Dan juga kita juga ada tanggung jawab memastikan bahwa obat yang diberikan, terutama kalau antibiotik, itu memang digunakan sesuai aturannya. Sesuai aturannya tuh maksudnya seperti apa contohnya, Mas? Ya, harus habis. Harus habis. Ya. Harus habis. Terus misalnya kayak sirup nih, pasiennya mungkin anak-anak dikasih sirup antibiotik, itu kan juga kadang penggunaan dosis kan kecil nih. Ya. Nah, kalau sudah 4 hari, 5 hari atau 7 hari itu udah nggak boleh dipakai tuh sirup itu. Oh, kenapa ya, Mas? Karena masa ininya masa aktif dari zatnya udah nggak bisa dijamin lagi. Karena kalau sirup antibiotik sirup kering nih, rekonstitusi dikasih air kan, nah ternyata yang minum kan anak-anak nih, anak-anak, dosisnya kan juga nggak sebesar untuk dewasa, dan biasanya itu ada sisa. Nah, sisa itu kalau baiknya dibuang kalau udah 7 hari, apalagi anaknya udah sembuh. Khawatirnya nanti disimpan sebulan kemudian sakit lagi, dulu minum ini sembuh nih, itu diminum lagi. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi, bisa ada efek toksik dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu juga harus kita sampaikan. Selain antibiotik harus dihabiskan, terus khususnya yang sirup juga harus dijelaskan. Berarti gitu. Kalau disimpulkan antibiotik harus dihabiskan, terutama yang sirup kering ya, yang buat anak-anak kecil ya. Ya, sirup kering ya. Kadang kan kalau saya amati ya, sirup itu kan 60 mili biasanya nih. Nah, itu biasanya ada yang cuman penggunaannya nggak nyampe 60 mili. Nah, biasanya kan sisa. Nah, itu kalau udah sisa sebaiknya dibuang saja kayak gitu. Karena ada penurunan kadar ya selama penyimpanan. Kadar atau ada terjadi efek-efek lain di sirup itu. Nah, kalau saya tangkap berarti penurunan kadar itu nanti yang kalau dipakai lagi waktu sakit malah nggak tuntas jadi resisten. Betul. Oh iya, itu lingkaran setannya itu ya. Makanya kita jelaskan. Kalau yang tablet sih biasanya kalau dikasih buat 3-4 hari sih pasti harusnya habis. Tapi kalau sirup itu kan terkait untuk pasien anak loh ya. Dan juga ada antibiotik yang memang tidak boleh diberikan kepada anak juga mungkin ada seperti itu, harus hati-hati. Berarti apoteker harus memastikan edukasi dan memastikan minum obatnya habis. Iya, itu fungsi monitoring kita. Gimana caranya kita bisa monitoring pasien itu. Malah kalau saya lihat, setahu saya malah untuk kasus seperti tuberkulosis ya, itu malah memang harus dihabiskan ya. Betul. Apakah betul itu ya? Rutin, iya. Rutin juga rutin. Pengobatannya rutin itu seperti itu. Makanya itu peran apoteker tadi benar-benar harus ada, karena selain dari apotek dan apoteker juga dokter, informasi itu masyarakat amat sangat mudah belajar di internet, lihat YouTube, tanya Mbah Google, itu udah mereka butuh apa dapat tuh di situ. Nah, sehingga kita harus meluruskan, jangan sampai mereka pemahamannya nggak pas. Oke, berarti Sobat Depok, untuk semua informasi terkait antibiotik sebaiknya tanya ke apoteker ya. Iya, bagaimana, boleh nggak saya beli gitu ya. Dan yang utama harus melalui resep dokter ya. Begitu. Nah, selain kita mengedukasi nih, ada yang jargon ini nih, menggunakan antibiotika secara bijak itu. Kira-kira seperti apa ya maksudnya? Tadi secara bijak itu harus tepat ya, tepat sakitnya, tepat pasiennya, tepat dosisnya, tepat cara penggunaannya, seperti itu. Jadi kapan dia harus minum antibiotik, kapan antibiotik harus dihabiskan, harus dibuang, itu juga harus seperti itu. Karena kalau itu nggak dilakukan, ya terjadilah resistensi tadi. Nah, kalau yang saya tangkap kan resep itu kan yang menulis dokter ya. Nah, kita apoteker ini kan yang memberikan obatnya. Nah, apakah ada peran dari tenaga kesehatan lain terkait untuk mencegah resistensi antibiotika ini? Karena kalau saya tangkap yang menentukan obatnya berarti yang menulis resep, yaitu dokter. Gitu. Nah, menurut Mas Indra gimana nih, Mas? Jadi gini, memang kalau kasus di lapangan juga misal cerita. Terus terang kalau saya cerita kasus di lapangan ini kita sharing aja ya. Jadi
memang ada dokter meresepkan antibiotik. Nah, di situ tugas kita menjelaskan bagaimana cara menggunakan antibiotik ini dan obat-obat lainnya. Tapi ada juga nakes lain ya yang bisa memberi obat juga di lapangan itu ya, baik ya tenaga selain dokter itu juga kadang memberikan antibiotik. Dari mana ya, kadang pasien itu datang ke apotek cerita sudah berobat ke ini pak ini bu ini, dikasihnya ini belum sembuh, ada seperti itu. Ada saya pernah sembuh pakai saya mau ngulang lagi, dari mana ya, dari selain dokter juga ada. Dan ini kalau kita kembali ke masalah resistensi tadi, itu sebenarnya sumbernya juga di luar sana amat sangat banyak. Sumber bagaimana masyarakat bisa dapat antibiotik tanpa mendapatkan informasi yang tepat, tanpa resep dokter ya. Tanpa resep dokter, tanpa dari apoteker, itu banyak. Contohnya di mana mas? Yang pasti online itu masih ada tuh di marketplace apa itu banyak ada antibiotik. Dan juga ada di ini di toko-toko peternakan unggas itu kadang juga sedia. Nah, ada ya mas? Ada juga. Kalau di warung-warung begitu ada? Kadang ada juga. Ada juga. Nah itu yang kami juga bingung. Mereka dapat dari mana? Bisa juga dari online, bisa juga dari sumber yang tidak jelas gitulah. Disitulah kita prihatinnya di situ. Tapi itu terjadi. Ya, beban kita untuk mengedukasi masyarakat itu lebih besar lagi sebenarnya. Karena di sini kita ngerem, katakanlah, Pak beli antibiotik gini-gini, nggak kita kasih nih. Dia nggak puas, kata temennya di sana ada tuh warung sana. Wah susah ya, karena channelnya tuh banyak ya, bertubi-tubi opsinya. Masyarakat nggak ke apotek nggak dikasih, ya udah saya cari yang lain gitu. Nah, jadi kita di apotek udah jelas kan panjang lebar sampai kita takut-takutin. Bapak kalau maksa, kalau terjadi resistensi di tubuh Bapak dari apotek antibiotik yang lama sampai yang baru nggak sembuh, Bapak mau gimana? Sebenarnya gitu. Itu ada seperti itu. Tapi ya ada yang nurut, ada yang ya kayak gitu. Maksa harus, ya udah saya nggak apa-apa pergi. Tapi ternyata mungkin di lain tempat, bukan di apotek ya, itu dapat gitu loh, bisa dari online, bisa dari tadi yang saya sampaikan. Dan itu juga masalah resistensi antibiotik juga dari ini peternakan juga ada. Peternakan itu gimana mas? Ya, kalau peternakan kan biasanya sih kalau yang kita sering ya, itu dari binatang-binatang ternak itu diberi sehingga mereka udah terpapar antibiotik juga. Diberi antibiotik? Iya. Termasuk tapi ada kan, kortikosteroid juga di situ. Oh waduh. Nah, saya baru tahu nih bahwa ada peternakan menggunakan antibiotik, padahal hewannya nggak sakit. Nggak sakit. Tuh. Buat apa itu mas? Nah itu yang kita belum tahu. Cuman yang saya dengar terakhir itu ada tentang namanya dokter hewan nih. Ya. Jadi mereka itu harusnya sudah ada dokternya kan. Jadi mereka sesuai dengan petunjuk dokter. Tapi kadang karena itu mereka belajar, oh kalau dikasih ini mungkin kuat, gemuk segala macam. Akhirnya tanpa melalui dokter hewan tadi, mereka memutuskan sendiri. Hampir sama seperti masyarakat menerima obat manusia begitu ya. Ini buat hewan pun sama. Peternaknya itu yang melakukan itu ya. Itu peternakan. Bahkan yang punya unggas kayak burung dara. Ya. Itu juga kadang kayak gitu, ayam aduan. Itu. Wow. Itu kita sering nemukan kasus di apotek itu, mereka datang dengan ya permintaan aneh-aneh, minta super tetra buat apa? Buat lele. Buat lele. Minta ini buat apa? Buat kambing. Jadi kambing. Gitu-gitu tuh kadang kita pusing sendiri. Ya kita jelasin. Cuma ya udah nggak kita kasih, tapi saya yakin mereka dapat dari yang lain. Sehingga tadi kalau disampaikan resistensi itu ya salah satu foto dari apa yang dimakan juga kan, pasti kan terpapar, residunya pasti ada di situ gitu. Betul. Jadi antibiotik yang dikonsumsi oleh, apalagi kalau saya bayangkan nih ya, saya bayangkan berarti antibiotiknya itu ditambahkan ke mana? Mungkin itu? makanan, mungkin minumannya, atau mungkin disuntikan atau mungkin misal kalau saya punya ternak ayam berarti ditambahkan ke peletnya terus menerus setiap hari begitu ya? Mungkin juga, teknisnya saya nggak begitu, cuman dari sering-sering teman-teman itu kayak gitu. Wah berarti kita bisa kebayang bahwa residunya pasti ada di daging tersebut. Betul. Cuman kan kita nggak tahu yang mana. Bisa aja kayak ada itu tadi, kalau boleh dibilang kayak istilah oknum gitu ya, yang pengen yang punya biar ini cepat gede,
biar ini termasuk kayak ini yang aduan biar kuat gitu juga seperti itu. Jadi mungkin ya tidak semua, tapi ada gitu loh. Betul. Dan ini memang isunya sudah masuk ke ranah nasional ya, Gitu. karena kami di Badan POM itu sudah mulai mengangkat isu ini bahwa ternyata ada faktor lain selain dari masyarakat, bahwa di peternakan pun menggunakan banyak sekali antibiotik untuk dengan catatan supaya ternaknya nggak sakit dan lain-lain. Dan dari studi yang dilakukan WHO juga sudah banyak itu yang menunjukkan bahwa daging-daging yang kita konsumsi, terutama yang cepat saji itu mengandung cemaran residu antibiotik. Bahkan di sungai, di air laut gitu. Dan termasuk ini juga tanaman juga mungkin sudah ada juga kan, bisa jadi mungkin ya. Bisa jadi bisa jadi kan gitu. Dia belajar dari ternak disemprot gitu ya. Waduh. Jadi ya sayur mungkin ya. Jadi ya kayak pestisida apa itu jelas ya. Cuma kalau yang kayak gitu kan ya tadi kembali ke informasi itu amat sangat mudah didapat oleh masyarakat. Ketok istilahnya dari temennya. Bener nggak sih? Coba browsing aja bro. Oh ternyata bisa. Waduh. Gitu. Jadi emang kalau yang positif juga ada, misalnya saya pernah lihat di YouTube itu ternyata tanaman itu biar sehat subur itu nggak perlu pakai NPK pupuk, tapi pakai garam. Garam itu bisa, tapi itu positif gitu loh, nggak ada efek yang merugikan. Kalau misal ada yang YouTuber yang membuat pakai antibiotik, itu bisa misleading ya. Tapi ada ya? Ada. Saya pernah nonton, jadi terkait mungkin dia punya hewan apa, cerita dikasih ini, termasuk saya pernah lihat lele di kolamnya ditaburin obat juga ada. Waduh. Gitu. Jadi emang ya internet ya itu semacam pedang bermata dua ya ibaratnya. Betul. Butuh kita sebagai yang mungkin dikatakanlah lebih tahu duluan, lebih ngerti itu harus bisa menginformasikan semua. Sobat BPOM, jadi dari informasi ini tuh kalau boleh simpulkan jangan percayai semua yang Anda ketahui dari internet. Tanyakan kepada yang lebih tahu dulu. Kalau memang mau cari video, carilah sumber-sumber informasi yang dari orang yang tepat ya. Contohnya apoteker gitu ya. Termasuk mungkin juga lewat lokal kan pasti ada website atau YouTube apa segala macam. Betul. Bisa kan? Dari channel kami ini selalu menyampaikan berupaya Instagram, Facebook. Betul, itu ada itu bisa. Itu selalu kami sampaikan isu-isu yang relevan, menarik di masyarakat. Betul. Ya seperti itu. Betul. Nah, ini kan kalau Badan POM kan di Loka Banyumas ini kan sudah melakukan pengawasan ya, pengawasan di apotek, di vaskes, di toko kelontong, dan memang menemukan adanya penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Bahkan kalau mau membahas secara statistik di tahun 2019 nih hasil pengawasan kami itu sekitar setengah dari vaskes, saya nggak menyebut apotek rumah sakit atau apa ya, tapi vaskes ya yang menyerahkan obat ke pasien itu setengahnya menyerahkan obat antibiotik ke pasien langsung tanpa resep dokter begitu. Ini sih data 2019 ya. Harapannya di 2023 ini sudah menurun drastis. Pastinya pasti ya, karena kan sosialisasi terus ya, terus gitu. Dan kalau Mas Indra di IAI Purbalingga sendiri, dari organisasi sendiri, itu apakah sudah melakukan pengawasan internal ke tenaga kesehatan masing-masing untuk kayak melakukan pencegahan, mengajak, atau misalnya ngobrol dengan tenaga kesehatan lain, atau misal edukasi ke masyarakat, itu gimana kalau IAI Purbalingga nih? Ya kebetulan untuk program itu insya Allah dalam waktu kita akan mengadakan di bidang-bidang itu terkait dengan ini penggunaan obat, ini tidak hanya antibiotik, termasuk obat-obat lainnya, karena juga banyak sekali ya kesalahgunaan ya. Bukan mungkin kalau penyalahgunaan kan dia sengaja. Tapi kalau kesalahgunaan karena ketidaktahuan dia pasien, jadi dia menggunakan obat tapi tidak tepat, kesalahgunaan. Jadi sebenarnya kayak kita sih programnya ya mengajak teman-teman itu lebih peduli lagi dengan masyarakat, terutama kalau semakin sering kita di apotek bertemu dengan masyarakat pasien itu kita akan lebih terbuka. Oh ternyata tuh di lapangan tuh kayak gini loh. Nah kita harus bagaimana? Kita harus luruskan kalau perlu diluruskan, atau kita tingkatkan kalau perlu
tingkatkan. Ya mungkin kita ngadakan kegiatan-kegiatan yang di sekitar aja, sekitar apotek, untuk ikut RT atau apa, kita sebagai sumber informasi juga gitu loh. Nah untuk resistensi ya kita udah pasti tadi saya sampaikan, mengajak masyarakat tahu tentang antibiotik juga, menjelaskan kegunaan, manfaat, kerugian dan efek samping yang bisa diderita gitu loh. Jadi memang program kita ya tadi intinya kita edukasi ke masyarakat nanti. Betul. Terus terkait juga tadi terus terang ya, kalau tadi disampaikan resep dokter ya. Ya. Jadi ini kita bicara realita di lapangan. Ya. Masyarakat itu tadi saya bilang ada yang sakit langsung ke dokter, ada yang ke apotek. Ya. Nah, tapi ada juga yang lain. Ya. Kita bilang ke apotek aja nih. Ya. Mereka datang dengan keluhan. Nah, ada yang bilang minta obat ini. Tapi ada yang hanya, Pak saya sakit gini, apa obatnya? Nah, kalau udah menentukan itu menjadi tantangan buat kita. Satu, apakah sudah betul sesuai medikasi berarti kan obat yang dia tentukan? Apakah sudah tepat obat yang mau dia minum? Ya. Karena gitu. Itu menjadi tantangan buat kita. Termasuk nanti ada yang, Pak saya minta antibiotik ini, saya sakit ini. Kita jelasin. Kalau memang dari hasil asesmen kita lakukan semacam diskusi ya, kita asesmen terhadap pasien tersebut, kita data semua tentang pasien itu, terlibat alergi, riwayat penyakit pengobatan yang udah pernah dilakukan. Dari situ kita memutuskan, oh ternyata memang dia sakit itu udah lama nih, sakit gigi misalkan, udah lama ada gigi berlubang, udah 4 hari udah minum obat ini kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu kan kemudian ada infeksi tuh. Nah biasanya kalau kita, ya bu harus ke dokter dulu nih bu, karena gitu, itu mereka nggak mau, dengan berbagai alasan. Yang rata-rata alasannya adalah malas antri, kedua biayanya kita lebih mahal. Nah itu menjadi beban kami kalau memang ada ketentuan bahwa apotek antibiotik harus dengan resep dokter. Sedangkan yang kami pahami bahwa kita apoteker itu kan punya semacam ya boleh dibilang kemampuan dan kewenangan sebenarnya. Kalau tadi kewenangan itu kan kita juga ada berpegang pada undang-undang yang ada nih, bahwa selain psikotropik narkotik, apoteker boleh menyerahkan obat keras gitu. Jadi bukan bicara OWA lagi, karena ada undang-undang ordonansi obat keras itu. Kami berpegang di situ, sehingga kalau ketemu pasien seperti itu, dia udah nggak mau ke dokter, masa mau nggak kita kasih. Nah di sini kan peran kita sebagai mendukung kesehatan harus dilakukan, sehingga mau nggak mau terus terang ya kami berikan, tapi dengan pencatatan yang lengkap. Kita ada dokumentasinya, sehingga kalau ditelusur kita kenapa kok kasih antibiotik ini dasarnya. Jadi kita nggak sembarangan juga di apotek memberi antibiotik jor-joran, minta kasih enggak. Kadang minta nggak kita kasih, nggak minta kadang kita kasih. Itu dari hasil asesmen kita, oh ya ini ada infeksi nih, udah kita sampaikan, dia nggak mau, ya sudah. Terutama yang jatuh luka itu udah jelas pasti resiko terkena infeksi besar. Itu menjadi dilema juga nih. Ini kebetulan juga kita dengan Lokapom nih sebagai penegak regulasinya kan. Ini mau nanti bisa dicari jalan tengahnya gitu. Ini bagaimana kalau kita utamakan kemanfaatan, walau sebenarnya di regulasinya kan juga mungkin tidak disebutkan apoteker nggak boleh menyerahkan antibiotik tanpa resep, kan nggak ada regulasi yang bilang gitu kan. Tapi kan kita dasarnya dari undang-undang yang ada, yang sampai saat ini belum dicabut. Itu ini sedikit saya menyampaikan mungkin unek-unek saya dan juga mewakili teman-teman nih sebagai apoteker. Itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan atau mungkin menjadi masukan. Berarti kalau boleh diramu nih, bahwa memang kalau dalam kondisi khusus yang membutuhkan dan dirasa tertentu, kalau apoteker kan ngomongnya risk versus benefit ya, selalu itu. Betul. Berarti resiko tinggi harus segera diberikan tindak lanjut. Kalau harus rujuk kita suruh rujuk, tetap kita suruh rujuk. Tapi kalau ini hanya butuh antibiotik aja, masa nggak kita kasih. Tapi kalau ini harus rujuk. Dan itu dilakukan pemantauan ya. Betul. Kita ada monitoring ya. Kita jadi pasien-pasien kita tuh minimal 4 hari pertama tuh, terutama yang mendapatkan obat-obat itu kita lakukan monitoring. Sebisa mungkin kita mendapatkan data kontaknya dia. Karena kalau kadang ada rumahnya jauh, kalau rumahnya dekat sih kita bisa home visit ya ke rumahnya. Cuma kalau jauh bisa kita cukup lewat WA atau telepon. Jadi ini menjadi
masalah tersendiri di apotek. Kita sebagai apoteker itu dilemanya di situ. Digencarkan antibiotik harus pakai resep dokter, lah kita pusing. Pasiennya nggak mau ke dokter, kan gitu. Dan kita juga nggak akan sembarangan. Kita ngasih jangan antibiotik, obat nyeri pun kita selektif banget. Bapak punya mah apa enggak, misalkan nggak langsung kita kasih. Orang nyari ponstan nggak langsung kita kasih ponstan, kita gali dulu. Gitu. Jadi sudah dengan penuh pertimbangan ya. Betul, kita lakukan dengan menyerahkan obat gitu ya. Betul, nggak asal laku nih. Bahkan ada Pak beli 4 lempeng, nggak bisa. Rumah ibu di mana? Oh dekat Bu. Besok kalau sakit lagi boleh minum obat. Kalau enggak usah. Ngapain disimpan di rumah? Itu kita kadang seperti itu. Betul. Kita memang sampai ke sana memikirkan kepentingan masalah juga. Kalau kita mikirkan dari segi bisnis ya, profit, wah, udah berapa kasih, cuman kita nggak di situ. Posisi kita tidak sedang untuk bisnis, karena apotek itu tidak hanya sarana bisnis, tapi ada pelayanan keapotekeran di situ. Keprofesional kita ada di situ. Itu kita utamakan. Tanggung jawabnya. Kalau di IAI Purbalingga menemukan ada yang mengutamakan bisnis atau profit tadi itu gimana nih, Mas? Ya paling kita coba diskusi ya. Kita bicara bareng-bareng nih. Ya kita sharing. Ya kan semua orang punya pemikiran masing-masing. Ada yang memang mungkin berpikir profit oriented, tapi ada juga yang pasien oriented. Jadi harus digabungkan. Ya karena memang apotek kan juga ya sebagai sarana pelayanan juga ada nilai bisnis di situ. Karena apa? Harusnya gaji karyawan, harus bayar pajak dan sebagainya. Tapi yang penting kita juga tetap memperhatikan efek-efek yang akan terjadi. Tadi misalnya antibiotik nggak kita joran, kortikosteroid. Karena orang beli dexamethasone buat apa? Nafsu makan. Iya, buat apa? Kambing. Kita gitu kalau minta beli kan 4-5 ya nggak kita kasih karena nggak sesuai gitu. Ya nggak sesuai ya, saya malah baru tahu tuh. Itu buat nafsu makan ya. Iya, jadi sebenarnya karena mereka berpikir gini, kan ini kortikosteroid, efek samping kan kayak moonfish dan sebagainya, retensi cairan, sehingga kelihatannya jadi gemuk. Ya betul. Padahal kan gemuk-gemuk, gembur gitu, ya, bukan gemuk sehat. Betul. Itu kita sampaikan. Bahkan kadang kita contohkan kepada hewan, tuh kelihatan hewannya gede itu bukan sehat, itu cairannya nggak bisa keluar. Masyarakat itu punya kecenderungan untuk kalau dia sudah mengenal sebuah obat dan dia nyaman termasuk antibiotik, dia akan beli terus. Pakai terus ya. Betul. Begitu ya. Dia udah berpikir obat ini menyembuhkan. Nah, bahkan ada yang bilang obat kayak Dexa itu dibilang obat dewa, semua sakit ada Dexanya gitu. Kayak gitu. Contoh yang sederhana misal sakit gigi, asam mefenamat dan amoxicillin itu kombinasi ya semua orang tahu lah gitu. Padahal tapi kan belum tentu buta amoxicillin. Mereka tahunya karena berobat ke klinik dokter gigi dikasih adanya obatnya itu gitu loh. Ya, jadi salah kalau coba dikoreksi kalau saya salah ya mungkin. Dia sakit gigi minum sekali ini 1 tablet pakai misal amoxicillin atau clindamycin. Sakit giginya hilang nggak dilanjut. Itu ya. Itu yang jadi masalah. Disimpan nanti obatnya. Wah, itu. Diminum lagi kalau sakit lagi kan antibiotik kan nggak gitu minumnya. Nah itu memang butuh edukasi bahwa ini harus habis bagaimana caranya. Dan jangan main ulang-ulang aja, kambuh lagi mintanya. Kadang nggak analgesiknya, tapi cuma antibiotiknya tok gitu loh. Yang susah di situ. Setelah kita telusuri, dulu pernah dia dapat analgesik ini ya kita jelaskan lagi. Gitu. Bahkan kalau kayaknya nggak ada infeksi nggak usah lah, ini aja. Jadi kita harus hati-hati ya Sobat BPOM karena kalau misal dari hal yang kecil sakit gigi aja pakai antibiotik, nanti lama-lama antibiotiknya nggak akan mempan lagi terhadap sakit gigi itu. Karena penggunanya nggak pas, nggak sesuai. Gitu. Kebayang sakit gigi nanti sakit nyut-nyutan terus nggak ada obatnya. Waduh, saya nggak mau. Sih bro, nggak mempan. Sampai yang paling baru pun nggak mempan, mau gimana? Iya itu baru sakit gigi. Baru kalau infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran kemih dan lain sebagainya itu. Misal eksim, infeksi, wah kalau nggak ada obatnya ya tadi sulit doa saja paling akhirnya. Karena setahu saya resistensi antibiotik itu balap-balapan dengan development obat antibiotik baru ya. Iya betul. Jadi obat baru itu susah menemukannya ya risetnya. Susah menemukannya, pasien juga butuh waktu yang lama. Dan biaya juga nggak kecil. Betul. Sedang resistensi itu terjadi kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cepat sekali. Tahu udah resisten. Ini nggak bisa, di kultur semua ternyata nggak
nggak antibiotik nggak ada yang bisa ngatasi, ya sudah. Iya, kiamat lah buat dia. Iya, buat dia. Kalau ngomong soal kiamat ini memang benar loh Mas, bahwa WHO nih memperkirakan di tahun 2050 sekitar 10 juta jiwa akan meninggal karena resistensi antibiotik. Ya bisa jadi kalau ini dibiarkan terus, kalau kondisi kayak gini, ya kan bukan hal yang tidak mungkin. Semuanya Betul. Nah itu butuh kerjasama tidak hanya dari kita atau masyarakat pun harus disadarkan. Karena kuncinya di masyarakat. Kita bicara sampai berbusa-busa tapi masyarakat tidak sadar-sadar, ya kita hanya capek. Iya betul. Akhirnya bodoh gitu. Nah ini udah kayak itu udah susah, kita bingung gitu loh. Karena kita ada tanggung jawab di situ. Betul. Kita nggak bisa kebayang ya di dunia di mana kita punya sakit nggak ada obat lagi ya mempan udah. Betul. Wah mengerikan sekali ya, nggak kebayang ya gitu. Dan generasi kita ya, bukan kita yang mengalami, generasi kita nanti yang mengalami, anak cucu kita yang mengalami. Betul. Gitu. Ya ada juga dari sejauh dulu ada pernah cerita penyakit dalam, infeksi paru udah dikasih obat ini nggak mempan, di kultur coba semua sampai yang terbaru pun nggak mempan. Nggak mempan. Itu udah terjadi. Jadi ada sejauh dulu cerita, saya pernah lihat di YouTube-nya itu cerita kayak gitu. Nah udah kayak gitu kan kita itu berpikir, jangan sampai terjadi di kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Minimal kita berpikir itu aja. Masyarakat udah itu minimal udah sedikit bisa mengurangi. Yang penting masyarakat bisa menerima. Nah, itu juga butuh cara komunikasi yang lebih enak, nyaman, bisa diterima gitu. Betul. Nah Mas Indra, selain masalah yang tadi ya masyarakat tuh pengen cari obat sendiri, ada nggak masalah lain yang dihadapi oleh YAI Purbalingga yang dirasa sulit dipecahkan nih dalam masalah resistensi antibiotik atau penata laksanaan pemberian antibiotik yang tepat nih? Iya. Misal dari profesi yang lain atau apa nih yang di daerah Purbalingga nih? Iya, memang ada. Jadi tadi saya sampaikan ada dokter, ada apoteker, ada bidan, ada perawat, dan juga ada batra ya istilahnya, yang tradisional. Oh iya. Itu semua berpotensi menyebabkan resistensi. Kalau dalam pelaksanaan apa yang mereka lakukan tidak sesuai. Contohnya ya tadi, kalau dokter sih mungkin ya mereka udah tahu lah ya, bahwa harus gini-gini. Apoteker ada, atau mungkin juga bidan, perawat juga tahu, tapi kan mungkin ada yang karena ada pemikiran lain sehingga kalau nggak dikasih ini nggak sembuh nih, nanti nggak rame nih saya pasien. Kan ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Selalu dikasih dulu biar sembuh, atau mungkin nggak hanya antibiotik, ada obat-obat tertentu yang diberikan dulu biar simptomnya, gejala itu cepat hilang. Nah kalau masalah kalau berobat nih dikasih obat, selang ibaratnya, kan obatnya sana manjur, sakit datang lagi ke situ. Nah ini kan salah satu ya mungkin kalau boleh dibilang kiat-kiat gimana caranya biar pasien itu selalu kembali. Ada, cuman kan itu obat-obat tertentu yang mungkin jelas kayak contoh kalau boleh saya sebutkan psikoterapi narkotik. Itu jelas kayak kami apoteker udah nggak berani, bahkan untuk nyetok aja mungkin kita bingung, takutnya resep nggak ada, obatnya ED-nya pendek, satu rugi. Kedua kalau tercecer satunya itu udah pusingnya setengah mati kan. Karena harus dilaporkan gitu. Setengah tablet aja kita udah kayak kiamat. Nah, itu. Nah, tadi kembali ke masalah sumber resistensi ya bisa juga dari sejawat kita nakes lain yang mungkin kurang pas dalam memberikan obatnya, terapinya itu. Termasuk ya itu kan tadi saya sampaikan ada batra ya kan gitu-gitu. Termasuk yang ahli-ahli apa? Kayak tulang kan ada tuh ahli tulang, pijet urut begitu. Iya, tapi ada juga tuh menggunakan obat juga. Pakai obat juga. Ada juga karena ada beberapa pasien ya datang katanya ini dari mana dapatnya? Dari ini. Nah, setelah kita tahu itu bukan nakes, itu juga menjadi beban kita karena masyarakat kadang nggak mau tahu siapa yang ngobatin dia, yang penting berobat ke si A sembuh itu cocok berarti. Nah, kadang kan mereka nggak mau tahu dia profesinya apa, bahkan ada dia bukan dokter pun dipanggilnya dokter, ada dianggap dokter pun ada gitu. Nah itu menjadi ini sendiri, bahkan kayak kita di apotek pun apoteker karena juga dipanggilnya dokter juga, padahal kita hanya melakukan semacam asesmen ya, kita kan nggak mendiagnosa.
Ya. Kita nggak mendiagnosa, itu kewenangan dari dokter. Dan kita ada kompetensi ke sana tentang ini sakit gini masa apa ya? Kita nggak bisa mengobati. Justru kita bisa meringankan beban masyarakat dan juga beban pemerintah. Kalau seorang peserta BPJS kan ada sering gini, ibu ada kenapa nggak ke vaskesnya, antri, malas. Jadi mereka lebih baik bayar tapi langsung dapat penanganan. Nah kalau itu terjadi kan juga mengurangi beban negara juga tuh. Ya seperti itu sebenarnya. Kami di apotek tuh saya punya peran juga dalam hal ini di kesehatan di CKN ini gitu loh. Ya. Cuma sampai terus terang apoteker ini di luar konteks tadi ya. Ya. Seakan-akan belum tersentuh dilibatkan untuk itu. Contohnya BPJS kan juga belum banyak apoteker yang dilibatkan di situ. Ya berarti ada peran pemerintah yang juga harus mendukung apoteker dan apotek-apotek agar bisa bekerja sama dengan BPJS juga dan mengurangi beban vaskes tingkat 1. Iya. Sehingga masyarakat nanti tidak kesulitan ngantri. Iya, betul. Masyarakat kan cuma pengen sudah sakit ya dia pengen cepat-cepat dapat obat. Betul. Akhirnya dia dapat obat dari sumber yang resmi dan mudah. Jadi mereka nggak cari ke yang tidak resmi, betul. yang tadi Bahtera tadi atau ke misal dan perawat yang notabene mungkin kurang tepat ya, karena kalau yang saya tahu farmakologinya itu apoteker lah yang pegang begitu. Betul. Ya, gitu, seperti itu ya. Perawatan langsung ke perawatan, bidan ya kebidanan gitu. Kalau kayak apoteker kan bisa dibilang harus tahu semuanya karena dia yang bikin obatnya gitu ibaratnya. Jadi farmakologi semua harus. Tenaga kesehatan memang ada porsinya masing-masing ya. Jadi kalau perawatan langsung ke perawatan untuk hal-hal yang sifatnya merawat dan kalau bidan yang saya tahu fokusnya ke ibu hamil, kontrasepsi dan kalau apoteker semuanya diagnosisnya di dokter. Jadi semua kalau bersinergi itu bagus. Masih bagus begitu. Cuma memang ya kondisi lapangan tidak seideal itu gitu loh. Dan itu juga karena masyarakat juga butuh itu. Dan masyarakat datang ke dokter dikasih obat ataupun ke bidan dikasih obat, mereka berpikirnya periksa dikasih obat pulang, minum obatnya istirahat sembuh. Tapi kalau nunggunya dikasih resep, ini masalahnya cerita saya pernah survei di apotek saya tanyakan itu dari semua yang saya tanya 100% bilangnya kalau ke dokter dikasih mending dikasih obat atau resep, semuanya bilang obat. Kenapa Bu? Kalau kasih obat kan saya tinggal bawa pulang, minum istirahat sembuh. Tapi kalau dikasih resep saya harus nyari apotek, ketemu apotek obatnya nggak ada atau kurang, dia harus nyari apotek lain lagi. Ini realita di lapangan. Sehingga saya kesimpulannya adalah masyarakat ini membutuhkan pelayanan yang cepat dan hemat. Iya kan? Baik dia ke dokter langsung dikasih obat dia tinggal pulang, nggak harus muter-muter. Ke apotek pun katakanlah nyampein keluhan, di asesmen dapat obat dia pulang, nggak harus ke resep dulu. Itu jadi ini menjadi hal yang kalau bukan sih lingkaran setan ya. Ini kebutuhan kalau kita fokus ke masyarakat, ini kebutuhan masyarakat. Nah kita tinggal antara profesi-profesi ini ayo bersinergi. Gitu loh. Berarti nanti saya kebayangnya adalah seperti sebuah pengobatan yang one stop lengkap. Iya. Gitu. Jadi kalau memang mau taat ke peraturan pakai resep, ya secara internal vaskesnya aja ya. Maksud saya pasiennya tuh tinggal nunggu obatnya aja langsung begitu ya. Iya. Saya pernah usulkan terkait dokter yang dispensing itu saya usulkan ke dinas, saya sampaikan praktek dokter ada apoteker, jadi yang ngurusin obat-obat apoteker, gitu loh. Nah, intinya apoteker juga ada peran di situ, gitu loh. Terus tadi kalau ke apotek ya itu kalau kita harus pakai resep, kesulitannya di situ. Pasien tuh udah hanya kelompok yang pasien pengen langsung saya udah nyampe apotek kok Mas, saya butuh obat ini, suruh ke dokter, saya ngantri segala macam. Ya kan kalau itu juga kita punya kompetensi di situ gitu loh, kenapa tidak diakui gitu loh. Ya alangkah baiknya nanti kalau seluruh tenaga kesehatan, dokter, apoteker, bidan merawat berkolaborasi untuk memudahkan si pasien ini berobat gitu ya. Semuanya langsung istilahnya
langsung selesai lah sama apa ya istilahnya sapu bersih gitu. Ya Kayaknya selesai gitu. berobat ke sini yang penting diberi secara rasional tepat ya nggak masalah gitu loh. Kesini yang penting juga kita berikan yang sesuai ya nggak masalah. Artinya jangan sampai pasien ini harus muter-muter akhirnya dia belum sembuh udah tambah sakit. Harapannya masa depan mungkin bisa dibuat sistem yang praktek dokter mandiri, ada apoteker. Misalnya seperti itu, atau ya mungkin dokter sebuah klinik kecil atau apa gitu ya. Tapi dengan regulasi yang sederhana. Karena sekarang regulasi kan aduh ribet banget. Ribet ya. Ya kita apotek aja udah bikin teman-teman saya yang mau bikin apotek baru itu pada kesulitan di perizinan. Karena ada syarat-syarat yang mungkin sebenarnya mudah dipenuhi. Cuma rata-rata kadang mereka buka apotek itu sudah ada bangunan duluan gitu loh. Nah dari perizinan ini itu nggak sesuai nih, harus dibongkar harus apa itu ada gitu seperti itu. Ya memang bertahap ya. Saya yakin pemerintah tuh sudah dengan mengubah undang-undang semakin simpel, mudah-mudahan ya mengurangi jumlah undang-undang yang ada, peraturan harapannya bisa gitu. Sampai ke kita ini nih tenaga kesehatan dimudahkan juga yang mana nanti ujungnya akan memudahkan pasien masyarakat kan gitu. Fokusnya ke masyarakat tetap ya betul. Itu gimana masyarakat tertangani dengan baik, mendapat pelayanan dengan baik, itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan ya masalah resistensi antibiotik ini memang pelik ya, karena ternyata ada faktor dari masyarakat juga yang ternyata butuh sebuah pelayanan prima yang cepat juga. Mereka nggak mau nunggu, sakitnya cepat sembuh gitu aja. Dan sisi lain ada kita juga yang harus gencar mengedukasi. Sisi lain juga ada faktor informasi yang kurang tepat di media sosial. Tenaga kesehatan lain, terus juga belum ada masalah peternakan juga gitu. Memang pelik ya, tapi harapannya seiring waktu kita bisa men-tackle ya permasalahan ini semua gitu ya. Oke. Jadi kalau masyarakat sendiri, menurut Mas Indra ini masyarakat harus bagaimana ya menyikapi ini kan masalahnya banyak sekali. Setidaknya langkah-langkah konkret apa dan praktis apa yang bisa dilakukan nih supaya nggak resisten, mengalami resistensi antimikroba. Masyarakat kalau yang dengar. Ya, yang jelas sih kita harap kalau masyarakat udah diedukasi, udah tahu ya benar-benar dipahami. Karena apa yang disampaikan oleh baik dokter, apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya itu pasti kan sudah ada dasarnya. Kayak kita menginformasi antibiotik harus gini itu udah semuanya ada dasarnya gitu, nggak cuma asal ngomong enggak. Sehingga harapan kita ya Mas itu benar-benar memahami dan mau bertanya kalau ada yang belum, dan bertanya kepada sumber yang jelas dan yang tepat gitu gitu. Jangan nanya ke temen sama-sama nggak ngerti, oh katanya ini gini kok, nah itu repot lagi, udah katanya udah susah. Datang saja ke apotek misalnya, ketemu apoteker bertanya di rumah punya obat apa. Mereka kita tuh saya ada rencana program tuh kita mencoba ke masyarakat tuh mereka menyampaikan kepada kami obat apa saja yang ada di rumah. Silakan datang ke apotek, tanyakan. Nanti apoteker akan menjelaskan, oh ini obat termasuk apa yang harus dilakukan terhadap, kan kita juga apakah sudah ED, apakah walaupun belum ED tapi masih layak atau tidak. Nah, itu program kita dari situ dulu. Jadi kita akan minta ke masyarakat membawa obatnya ke apotek, kita tunjukin, oh ini obat ini, oh ini jadi pakai lagi Bu, ini harus gini. Itu kita dari situ sehingga mereka tuh dan mau mencoba minimalisir masalah itu menyimpan obat-obat yang tidak perlu. Gitu. Karena itu rawan kesalahgunaan tadi. Betul. Jadi saya sedang saya konsep, jadi kita kan informasi kepada masyarakat, saya ada database pasien saya itu. Jangan kita kirim pesan. Silakan kalau memang di rumah menyediakan obat, nyimpan obat, silakan bawa ke apotek untuk kita bantu menjelaskan. Gitu. Karena kita juga nggak tahu obat dari online dari mana. Banyak kasus-kasus yang kalau dihubungkan dengan kita punya jargon ceklik nih, cek kemasan, label, isi edan, dan kalau kedaluarsa bisa ya? Bisa itu. Kita sampaikan nanti, cek dari situ juga bisa. Program asesmen dan screening gitu ya untuk obat-obatan
pasien yang ada di rumah, Di rumah. dibawa nanti dicek seolah-olah seperti ceklik gitu ya. Iya, kita pastikan obat itu memang masih layak gunakan dan memang dari segi legalitas memang obat itu ada di checklist kan bisa dilihat tuh. Terus kondisi obatnya bagaimana, masih layak digunakan apa enggak, walaupun belum medis, tapi kalau dari penyimpanannya nggak tepat juga jadi masalah. Takutnya juga obatnya rusak. Dan kalau ketemu antibiotika sisa, Iya. apa yang akan dilakukan, Mas? Nah itu kita tanya dulu, ini dulu buat sakit apa gitu. Kalau memang nanti ternyata lebih baik dibuang, ya mungkin kita sana dibuang, karena kita khawatirnya dikonsumsi nggak pas gitu loh. Itu tapi ya tergantung yang bersangkutan, kan kita nggak bisa memaksakan, itu kan haknya dia. Nanti dikira kita gimana, kan kita juga bukan sebagai yang punya kewenangan untuk itu. Kita hanya menyampaikan, ini Bu sebaiknya jangan diminum. Misalkan kalau mau minum ini, Ibu konsultasikan dulu, Ibu sakitnya apa. Mas saya punya amok nih, saya sakit ini, boleh nggak diminum? Itu kadang ada kayak gitu, mereka mau. Jadi mereka tuh menyampaikan nanya dulu ke kita, Mas saya sakit ini di rumah, karena di rumah udah ada obat apa aja Bu? Oh ada ini. Ya ada Bu, itu diminum yang itu. Itu kadang selalu seperti itu. Jadi ya dari ekonomi biar mereka nggak dapat obat lagi dari kita yang itu aja belum habis, ini nggak habis juga nambah numpuk lagi obat di rumah. Gitu loh, itu Nah, obat itu mahal ya. Obat yang menumpuk itu adalah uang yang nggak kepake gitu ya. loh. Itu satu. Kedua, kita takutnya udah ED atau rusak dalam penyimpanan. Ketika kesalahgunaan ini loh yang kita pikirkan. Takutnya dia sakit gigi minum bosan, dia nggak punya mah. Saudaranya sakit gigi bilang ke dia, aku sakit gigi, sama pakai ini aja, dia punya mah kronis misalkan. Kan terjadi kesalahgunaan. Betul. Saya selalu tekankan, kalau ada keluhan tanyakan dulu ke kita, jangan langsung dipukul rata. Oh sakitnya sama, rasanya sama, obatnya pasti sama, nggak bisa gitu. Sering kenapa dia boleh, Pak beli ponsan buat siapa? Buat saya. Sakitnya apa? Gigi. Benar tuh. Nah, terus udah biasa pakai ini? Belum. Ini kok mau pakai ini disuruh siapa? Teman saya sakit gigi disuruh minum ponsan, saya mau beli ponsan. Oh gitu. Jangan punya mah. Kan gitu kan? Ternyata punya. Nah, gitu. Jadi kita yang sederhananya gitu, gambar seperti itu. Jadi tadi kita juga nggak asal minum obat ini, minta ini kasih ini kan enggak, tetap kita lakukan pencegahan di awal. Memang lebih baik kalau semuanya itu ditanyakan dulu, dikonfirmasi dulu ke orang yang tepat itu. Betul. Awalnya mereka tuh merasa kenapa sih tanya-tanya, tapi kenapa didata itu. Tapi setelah mereka tahu tujuannya, mereka nyaman. Saat COVID saya pernah dimarahin sama pasien. Jadi pas itu sebelum COVID dia batuk, beli obat. Itu saat memang kita belum menerapkan itu, pencatatan itu. Jadi sebelum COVID. Nah, kan saya mulai pencatatan di tahun 2021, saya baru mulai fokus di pencatatan itu. Nah, pada saat COVID dia mau beli sama. Nah, karena saya udah menjalankan itu, ditanya-tanya, buat apa? Ini kan saya udah kemarin dulu juga nggak diginiin, kok saya diginiin. Nah, dia takutnya dilaporkan. Kan rame-ramenya saat itu kalau orang batuk pilek kan takut tuh. Mau dikira COVID. Tapi nggak mau ke rumah sakit, nggak mau ke puskesmas, nggak mau ke dokter. Takutnya ini positif, karantina, dapat stigma negatif atau apa begitu ya. Mereka lari saat COVID itu banyak. Makanya saat itu saya karyawan saya terpapar. Tapi yang lain enggak, alhamdulillah. Jadi kita udah pasang itu semacam sekat gitu. Tapi namanya itu kan tetap aja. Itu karyawan setiap hari saya kasih vitamin harus minum terus. Karena kita nggak mungkin berhenti pelayanan. Gitu. Jadi memang saking peduli dengan masyarakat dan membuka pelayanan untuk memberikan informasi tersebut sampai karyawannya terpapar ya. Yang penting orang-orang yang mau dapat informasi mendapatkan informasi. Betul. Gitu. Karena mereka kita kayak orang-orang yang udah putus aja kan, mau ke rumah sakit takut, ke puskesmas takutnya apa ya, takut di itu loh, apotek aja nggak mungkin di PCR segala macam. Nah, tapi jadinya kita kan ketar-ketir gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus pelayanan gitu. Kita tetap memberikan pelayanan. Betul ya, Sobat Bepom nih. Jadi Mas Indra saja ini sebagai tenaga kesehatan, apoteker tuh perjuangan sekali ya membela-bela untuk berusaha untuk memberikan pelayanan informasi terkait obat-obatan gitu ya. Sampai pada saat zaman pandemi itu ada risiko yang harus diambil takut terpapar.
demi biar kita semua nih bisa mendapatkan info yang benar terkait penggunaan obat-obatan yang ada di rumah kita gitu. Betul. Jadi Sobat BPOM sebaiknya jangan takut dan jangan sungkan untuk bertanya ke semua channel-channel yang ada, ke apotek, ke apotek terdekat. Saya yakin juga apoteker pasti bisa, mau ya pasti menjelaskan mau. ya. Mau, mereka pasti mau. Karena kita kan punya tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab menjaga masyarakat, kan gitu, meningkatkan kesehatan sehingga otomatis meningkatkan derajat kemampuan produktivitas pasti kan juga meningkat gitu loh. Itu tanggung jawab kita juga sih. Ya, berarti ya Sobat BPOM jangan pernah takut ya, dan kami di BPOM pun membuka nomor WhatsApp hotline 24 jam. Silahkan bertanya informasi ya, dan di apotek-apotek terdekat termasuk sarana pelayanan farmasiannya Mas Indra juga pasti siap untuk melayani semua informasi terutama soal antibiotik gitu. Obat biasa aja dikasih tahu apalagi antibiotik, apalagi yang pasti. lain Itu kita lebih ketat lagi kalau untuk antibiotik. Ya pasti gitu, karena kita semua ingin tidak ada yang sakit berkepanjangan. Kita semua ingin meminum obat itu cepat sembuh, dan cepat sembuh sehat itu hanya bisa dicapai kalau penggunaan obat yang rasional, tepat, termasuk antibiotik. Iya, begitu. Oke. Wah, luar biasa sekali nih Mas Indra informasinya. Terima kasih banyak. Dan untuk Sobat BPOM nih, Mas Indra punya closing statement atau informasi yang mau disampaikan untuk Sobat BPOM yang sedang menonton terkait semua ini? Ya. Baik. Terima kasih. Jadi Sobat BPOM tadi udah kita bincang-bincang ya dengan Mas Albert dari Lokapom. Tadi sudah disampaikan bahwa jangan takut untuk bertanya, jangan malu atau apapun untuk bertanya kepada kami, baik di apotek maupun langsung di channel-channelnya Loka. Jadi intinya adalah kesehatan adalah tanggung jawab kita, gitu. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, daripada nanti kita udah sakit, apalagi kenanya resistensi, itu jelas menjadi hal yang tidak diinginkan sama sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah satu, jaga kesehatan, mencegah lebih baik, terus selalu menanyakan kepada sumber yang tepat terkait obat-obatan, penyakit, karena sumber banyak di zaman sekarang tuh di internet ya, kita bisa bertanya lewat di Google atau apa dan sebagainya, termasuk sosial media. Tapi pastikan yang kita tanya itu sumbernya tepat, jangan sampai nanti kita salah menerima informasi, akhirnya salah dalam menerapkan, seperti itu. Jadi saya berpesan kepada Sobat BPOM semuanya, mari kita mulai sadar tentang kesehatan kita, sadar tentang obat-obatan yang akan kita gunakan, jangan sampai kita terjadi kesalahgunaan, apalagi penyalahgunaan gitu aja. Jadi semoga kita semua selalu sehat, produktif, dan bisa saling menjaga satu sama lain. Karena kalau kita nggak kayak gitu, akhirnya ya yang ada banyak kerugian yang jelas. Jadi kalau kita saling kompak, saling mengingatkan, saling membantu, itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Mas Albert. Ya. Dan juga untuk teman-teman apoteker semua, mari kita sebagai apoteker punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Jadi kita bantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat, pelayanan yang cepat. Jadi jangan sampai masyarakat itu harus kesana kemari, akhirnya mendapat sumber yang tidak tepat, seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Super sekali informasi dari Mas Indra. Oke, Sobat BPOM, terima kasih atas perhatian dan waktunya dan atensinya. Selama hampir 1 jam ya kita ngobrol. Informasi banyak sekali, nggak kerasa. Pinginnya kalau bisa ngobrol tuh bisa sampai berjam-jam ya, sampai pagi. Betul. Iya, cuma sayang sekali waktu yang memisahkan kita. Terima kasih atas atensinya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk semua Sobat BPOM yang menonton. Ya, jangan lupa untuk Badan POM Lokapom Banyumas punya channel-channel informasi yang kita sampaikan ke masyarakat terkait obat dan makanan. Kita punya ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok juga. Dan ada hotline WhatsApp 0811 260 2001. Jadi semua Sobat BPOM bisa menanyakan lewat channel-channel itu dan menunggu informasi-informasi yang bisa disampaikan terkait obat dan makanan. Oke, jangan lupa Sobat BPOM cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Oke,
Terima kasih, semoga sobat Bepom yang menonton sehat-sehat selalu. Amin.